Aku asumsikan kalian yang menonton video ini adalah seorang yang kurang pede dalam melakukan suatu hal. Kurang pede memulai suatu hal, kurang pede mengenal suatu hal, bahkan kurang pede menilai suatu hal. Sampai-sampai kalian rela pergi menjauh dari suatu hal tersebut. Yang mana hal tersebut sebenarnya adalah sesuatu hal yang amat-amat kalian inginkan. Contoh, Rahmat adalah seorang anak muda yang menginginkan tubuh kekar berotot yang sehat. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah Rahmat kurang pede dan takut untuk nge-gym. Kenapa? Karena dia mulai berpikir bahwa jika dirinya nanti mulai nge-gym, maka teman-temannya akan mulai mengejek dan mempermalukannya. Selain itu, ketika Rahmat mencoba mulai pergi, melihat-lihat suasana di dalam gym, dia merasa malu dan insecure karena di sana berisi orang-orang berbadan besar dan kekar. Akhirnya gara-gara kedua hal ini, Rahmat pun mengecilkan tekadnya untuk nge-gym dan ia mulai menerima kenyataan bahwa dia tidak akan pernah memiliki badan kekar berotot yang sehat. Sad ending for Rahmat karena ia mengorbankan mimpinya gara-gara tidak pede atau takut untuk nge-gym. Halo kawan-kawan, namaku Niko dan hari ini aku akan membahas gimana caranya kita bisa membangun kepercayaan diri dan bersikap bodoh amat dengan lingkungan di sekitar kita. Dan ini bukan hal yang apatis karena kita akan membahas seni bodo amat yang positif. Oleh karena itu, mohon didengarkan sampai akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam video ini. Jadi buat kalian di sana yang memiliki sad story seperti Rahmat, jangan berkecil hati dulu kawan. Karena sebenarnya kalian itu cuma butuh dorongan yang tepat dan dari orang yang tepat. Ya akulah orang tersebut. Lanjut. Jadi gini, aku tahu apa yang kalian rasakan terhadap percaya diri kalian. Aku tahu, setiap kalinya kalian ingin melakukan sesuatu, kalian pasti akan bertanya-tanya dengan diri kalian sendiri. Kira-kira nanti orang suka nggak ya? Kira-kira nanti orang akan jijik nggak ya? Terus gimana nanti kalau orang-orang malah ngomongin aku? Bener nggak? Jadi dulunya aku juga pernah di fase ini kawan. Fase-fase dimana aku sangat penakut dan pemalu. Fase-fase dimana aku selalu membukukan badanku ketika berjalan, melihat ke bawah ketika berlalu lalang, dan selalu scroll HP nggak jelas ketika berjalan di depan gadis-gadis atau kerumunan. Tapi itu dulu, dan sekarang diriku mulai berbeda kawan. Sekarang diriku mulai lebih seperti seorang yang bajing. Yap, seorang yang seorang yang bajing. Karena di sini diriku mulai berani berjalan tegak di depan orang-orang, mulai berpandangan lurus dan tajam ketika berlalu lalang, dan tidak pernah memegang HP ketika diriku berjalan di depan gadis-gadis ataupun kerumunan. Bahkan aku tidak peduli lagi dengan yang namanya apa kata orang atau apa kata dunia. Aku akan melakukan apa yang akan kulakukan. Aku tidak malu dan takut dengan apa yang kulakukan, karena aku tahu bahwa hidup ini adalah milikku, bukan mereka. Dan itulah kawan, apa yang disebut dengan percaya diri. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa mendapatkannya? Mudah, kuncinya satu, yaitu bodoh amat. Yap, bodoh amat. Do not give a about some shit. Do not give a about some shit. Yap, sumpah, kalau kalian udah mulai menerapkan sikap ini, sikap bodoh amat, sikap tidak peduli apa kata orang, apa pendapat orang, apa yang orang pikirkan, kalian akan lebih mudah untuk bersikap pede. Misal nih, kalian ada kepinginan, cita-cita, hasrat untuk kalian mulai belajar giat guna lolos seleksi ujian perguruan tinggi. Tapi permasalahannya, kalian ini punya circle yang setiap harinya ngajakin kalian nongkrong. Sehingga guna belajar untuk ujian seleksi, kalian pun akan berpikir, matilah kalian, karena nanti teman-teman kalian akan benci sama kalian dan bahkan sampai menjauhi diri kalian. Akhirnya kalian takut kalau nggak punya teman. Terus dilema kalian pun dimulai. Sekarang gini aja, yang menjadi pertanyaan adalah mimpi untuk lolos ujian perguruan tinggi ini adalah mimpimu atau mimpi temanmu? Kalau semisal itu adalah mimpimu, lalu mengapa kamu kepikiran akan teman-temanmu? Seharusnya kamu bersikap bodoh amat. Iya, bodoh amat. Ya bodoh amat kalau kalian bakal ngejauhin aku. Ya bodoh amat kalau kalian bakal musuhin aku. Penting aku berusaha untuk menggapai mimpiku, men. Nah, gini kan enak. Kalau semisal kita selalu berpikir begini kan semuanya jadi lancar gitu loh. Iya kan? Tidak ada lagi kata overthinking, tidak ada lagi perasaan khawatir atau takut, tidak ada lagi praduga-praduga negatif, dan semua kehidupan pun berjalan dengan tenang dan damai. Kan oke bro kalau gini. Mimpi kalian tercapai dan kalian tidak takut apa kata orang. Kalau semisal orang mau ngatain kalian akan bersikap bodoh amat, off gitu loh, karena kalian tahu prioritas kalian. Tapi ingat, di sini terkadang kebanyakan orang kebablasan atau salah persepsi karena mereka terlalu percaya diri. Mereka justru semakin apatis atau bodoh amatnya udah terlalu berlebihan. Kalian harus tetap bisa memfilter mana kata orang yang harus dibodoh amatin dan mana kata orang yang harus didengar. Kalau semisal kalian memulai suatu bisnis F&B dan ada orang ngomong bahkan ngata-ngatain bisnismu seperti, "Halah, buat apa bikin bisnis F&B? Susah tau cari pasarnya." Nah, ini adalah contoh yang pantas untuk dibodoh amatin kawan. Tapi kalau omongannya seperti ini, kalau mau mulai usaha bisnis F&B, coba kamu riset market dulu deh. Jangan sok-sokan kamu langsung membuka bisnis gitu aja. Nah, walaupun omongannya agak sengak, tapi ini contoh omongan yang membangun kawan, karena dia memberikan saran dan masukan. Jadi ya jangan dibodoh amatin dong, tapi harus kita terima dengan lapang dada dan pikiran terbuka. Jadi pahamkan ya yang dimaksud dengan bodoh amat. Bodoh amat itu boleh dan sangat dianjurkan malahan untuk membangun sebuah kepercayaan diri kalian. Tapi jangan apatis juga terhadap semua halnya. Kita harus bisa memfilter terhadap semua hal kawan. Mana hal yang cocok untuk dicuekin dan mana hal yang cocok untuk didengarkan. Semuanya kembali lagi ke diri kalian. Tapi untuk apapun itu, kalau semisal kalian yakin dan percaya hal tersebut bisa kalian capai dan kalian konsisten serta pantang menyerah dalam melakukannya, kalian pasti akan bisa menaklukkannya. Jangan takut. Ini pertanda dan pengingat buat kalian yang ingin memulai sesuatu. Lakukan saja kalau semisal itu adalah hidup dan matimu. Jangan pernah tidak berani mencoba gara-gara apa kata orang. Oke? Kalau gitu aku mau titip quotes ke kalian nih. With confidence, you have won before you have started. If you have no confidence in self, you are twice defeated in the race of life. Dan terakhir, subscribe or I'll delete your account.